sebenarnya pemasangan jerat itu sambil mereka cari candan, ada isi kayu alim, sambil masang jerat. Dapat kayu alim yang mereka target mereka utama, bisa juga misalnya dapat harimau atau yang gajah gitu, gadingnya mereka bisa dapat itu. Nah, mereka juga udah tentuin itu berapa hari mereka targetkan. Misalnya seminggu atau 2 minggu dia di hutan. Mereka bawa bekal juga. Nah, di dalam kita melakukan kegiatan Smart Patrol, kita menemukan jerat. Nah, jadi ada aturan yang coba kita lakukan dulu sebelum kita mengambil jerat. Contoh jerat aktif ya. Nah, pertama itu coba bagaimana kita melihat situasi daerah situ. Situasi mungkin dalam beberapa hari kalaupun mungkin. Ataupun pemburu itu bakalan masuk, itu biasanya kita tunggu. Saya lihat waktu itu malam itu sekitar 3 orang. Saya perintahkan jangan bergerak, saya kasih tahu berhenti. Kita dari polisi kehutanan. Salah satu dari mereka tuh mengatakan mainkan katanya. Di situ langsung terdengar letusan senjata sebanyak 3 kali. Seandainya pada malam hari itu ada 2 senjata, itu kita pasti bisa melakukan penangkapan terhadap mereka. Terkait dengan pemburu ini, nah biasanya kalau pemburu ini kan mungkin kita contoh mungkin kalau 5 orang. Jadi kalau 5 orang ini biasanya orang itu semua rata-rata itu bawa senjata gitu. Sedangkan di tim kita itu untuk 7 orang di satu tim itu kadang-kadang hanya 1. Saya merasa gagal menjadi seorang ketua tim karena anggota saya meninggal dalam pelaksanaan patroli. Makanya saya sangat ke teman-teman itu sangat tegas. Saya tak pengen kesalahan itu terletak di kami. Karena kehilangan itu cukup membuat kita bilang, kadang kalau kita nggak mampu menghadapinya, ya kita menjadi trauma tersendiri. Kalau ada jerat kita musnahkan, kita lumpuhkan, nantinya kita kumpulin, kita lakukan tindakan terhadap jerat itu. Ataupun ketemu pelaku kita lakukan penangkapan, ataupun yang lainnya kita lakukan pengintaian bila tidak dianggap lokasi itu lokasi rawan, ya kita lakukan pengintaian. Tidak ada, kita bergeser lagi, pindah gitu. Kita juga mengambil tanaman, tumbuhan gitu. Apakah tanaman endemik, obat-obatan gitu kan. Terus kotoran apakah dia? Harimau kah, gajah kah, atau kotoran hewan yang lain. Termasuk juga jejaknya. Jadi kita semua data yang ada di dalam hutan itu kita ambil. Contohnya seperti harimau, gajah, atau badak. Dan saya sendiri pun melihat gajah ini badak ini secara langsung pun di hutan nggak pernah lagi. Jadi makanya ya sangat perlu kita pertahankan ini. Jangan sampai punah lah. Artinya anak cucu kita pun masih bisa nanti melihat itu walaupun bagaimana sudah jumlahnya. Jangan sampai kehilangan lah kita jenis-jenis satwa yang ada di Indonesia ini gitu. Yang saya kerjakan itu adalah sekarang inilah hidup saya. Ya karena saya percaya di kerjaan saya adalah ibadah saya. Ini urusan saya dengan Tuhan saya. Saya percaya keluarga yang saya tinggalkan, kekurangan yang saya tinggalkan, kasih sayang yang kurang saya berikan, Tuhan penuhkan untuk kalian. Ketika aku tidak mampu menjaga kalian dan aku menjaga hutan, Tuhan jagakan kalian untuk saya. Ajal ya di tangan Tuhan lah gitu kan. Yang penting yang saya yakinin, apa yang saya kerjakan ini tugas Dia, apa yang saya kerjakan ini Tuhan tahu, alam yang lain pun, tumbuhan yang lain pun berdoa untuk kita. Berdoa untuk kita karena Dia tahu siapa yang menjaga dia.